Nah, tadi kita ngomongin cicilan ya, teman-teman. Cicilan 800 ini. Terus kita cek di sini, ternyata udah cocok ya. Pas selisih ini tadi kita hitung. Selisih ini, sorry, plus ini, dikurangi ini, 800 ya. Jadi make sure teman-teman ngeceknya bukan hanya ada angkanya ya, tapi angkanya harus kok sinkron. Nah, angkanya sinkron. Kayak tadi kan juga saya hitung ini plus ini kurangi ini sekitar sih. Ya nggak harus teman-teman hitung pakai kalkulator persis ya, kira-kira mirip masih nggak apa-apa lah ya kayak tadi agak manual. Ini tadi karena pengurangan kan agak repot. Makanya saya coba itu. Jadi bukan hanya ada posnya, tapi juga angkanya sinkron. Nah, terus ini berarti kita kasih hijau-hijau ya. Oke, berikutnya mana nih? Berikutnya ini total-total aja. Nah, ini pinjaman. Nah, ternyata di modal kerja ini ada pinjaman 712, lalu ada modal sendiri 474 gitu ya, baru ketemu kas akhir. Ini kita cek di neraca ada apa enggak ya. Di neraca pinjaman 712 ada, modal sendiri kita lihat nambahnya berapa nih? 400-an enggak ya? Nah, nambah 400 berarti benar ada. Ini berarti sudah sinkron. Nah, ini dua-duanya sudah sinkron. Nah, ini kita lihat arus kas sudah semua ya tadi, udah semua kita cek. Oke. Neraca kita lihat ya, ini sudah semua. Ini kan ngeling ke arus kas ya, kalau beres ya beres. Ini nggak ada perubahan ya, berarti kalau ini ada perubahan berarti masalah. Kita kasih merah-merah karena di arus kas nggak kelihatan kok ini berubah. Berarti kan nggak boleh tuh ya. Tapi ini karena nggak berubah berarti aman. Ini juga aman ya, nggak berubah. Ini kan berubahnya karena ini ya, udah hijau. Di utang ini aman, ya. Ini totalan aja kan ya dari atasnya, berarti nggak ada masalah. Nah, ini laba rugi, ini udah ngeling ke laba ya, laba rugi. Selama ini aman ya berarti nggak ada masalah, gitu ya. Jadi laba rugi. Ini kan dari tahun lalu sini, ini yang tahun ini ya. Selama laba rugi semua hijau, ini hijau semua. Oke, berarti yang merah cuma yang apa? Nah, yang merah ternyata di sini ada provisi ya di laba rugi, tapi di neraca arus kas nggak ada nih, belum ada. Nah, mestinya ketika kita ngeluarin biaya provisi di sini di arus kas juga ada gitu ya. Nah, jadi ini kita ambil juga datanya laba rugi ditaruh di sini. Ya, kalau ini belum ada, bahkan belum ada isinya ya kita insert, berarti butuh menambahkan ini. Nah, keluar di sini. Ya, kita copy. Wah, ini provisinya ya. Nah, coba kita lihat. Oh, dari tahun pertama ya. Tahun pertama belum. Tadi yang kita cek. Sama ya, untuk tahun ke-0 ngeceknya sebetulnya lebih cepat lagi. Karena tahun ke-0 kan eh, jarang ya, lebih dikit akunnya ya. Jadi ngecek untuk tahun pertama sebetulnya caranya sama. Semua yang ada di sini kita cari padanannya. Nah, ini kan juga tadi belum ada ya. Belum ada, ini merahin juga. Berarti ini provisi yang awal nih ya, utang awal. Berarti ini kita taruh sini. Ya, jadi ini balance semua. Ya. Jadi memang begitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nyarinya nggak sistematis ya, nanti yang terjadi teman-teman malah bingung aja, terus malah nggak ketemu gitu ya. Jadi mestinya nyarinya begitu ya teman-teman, sistematis ya. Jadi dari tahun ke-0, pokoknya apapun yang ada di laba rugi pasti ada di neraca, pasti ada di cash flow, pasti ada di neraca aja. Jadi kita urut aja evaluasi dari awal sih. Ke bawah terus sampai ke sini, habis itu cash flow gitu ya. Terakhir neraca. Yang nggak di hijau-hijau ini mestinya nggak ada perubahan ya. Mestinya nggak ada perubahan. Karena kalau di sini perubahan berarti masalah karena di cash flow udah nggak ada item lagi nih ya.
Di cash flow nggak ada item. Mestinya kalau ini ada sesuatu yang berubah, ya naik, misalkan berarti kan ada investasi itu. Mestinya di cash flow ada nih muncul investasi fixed asset di sini misalnya, ya atau harta lain gitu. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Ya ditandain, diijo-ijoin. Insya Allah nanti ketemu ya. Kadang-kadang tadi kenapa saya menekankan jangan hanya dilihat itemnya sudah ada, tapi benar-benar di double check angkanya sama atau enggak. Karena kadang-kadang begini, itemnya udah ada, tapi angkanya meleset dikit. Kenapa bisa meleset sedikit? Kadang-kadang ngelinknya beda. Misalkan ini tahun 2022 ya, kita ngelink ke atas ke biaya-biaya. Nah, ngelinknya ke sini 2023. Nah, ini kan beda dikit nih antara 14.000 dan 15.000. Nah, ini nanti bisa bikin kacau ya. Bisa bikin nggak balance. Nah, makanya angkanya juga harusnya sama. Dan ini teman-teman, mungkin ini nanti teman-teman kalau udah terlanjur ya, sebetulnya ini sebaiknya nih sebetulnya ya. Yang kayak begini-begini itu teman-teman taruhnya di sini. Nah, jadi pastikan tahun yang sama itu pakai baris yang sama. Ini untuk meminimalisir kesalahan tadi ngeling ya. Yang di bawah karena di bawah 2022 di sini ya, pas ngeling ke atas kita ngambilnya ke kolom D padahal agak geser ke kiri. Nah, itu kan bisa potensi salah. Jadi ke depan sebetulnya secara teori pemodelan ini mestinya tahunnya agak digeser ke kanan ya. Terus ini tengah isinya apa? Kosongin aja ya. Jadi kosongin aja nggak apa-apa. Jadi ambil yang paling kanan. Kalau di bawah ini kolomnya agak rame sehingga 2002 di kolom D, yang atas digeser begini sebaiknya ya. Nah, sama ini juga ya, ini juga sebaiknya ini kita geser sedikit ke kanan. Nah, begini ya. Ini untuk mencegah atau meminimalisir. Nah, ini kan udah nih. Kalau ini kan udah 2002 di D gitu ya. Nah, ini juga udah ya, dan seterusnya. Ya, ini oke. Nah, itu aja tambahan sedikit teman-teman sekalian. Silahkan mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait proses ini. Ini soalnya proses lumayan kritikal ya. Nyari balance itu kadang sampai puyeng nggak ketemu-ketemu berjam-jam. Padahal kalau tadi ya tadi paling prosesnya 15 menit sampai setengah jam lah paling lama ya. Kalau kita sistematis ya. Jadi ada kelihatan gitu progresnya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Apa boleh nanya, Kak? Boleh, boleh, silakan. Ya, jadi kan saya udah coba ya Pak ngelanjutin yang order TS. Nah, itu tuh yang di Oke. tahun 2023, itu tuh balance, Pak. Tapi 2024 ke belakangnya itu nggak balance. Nah, kalau kayak gitu tuh kita pertama kalinya tetap ngecek laba rugi dulu atau kayak ada akun tertentu yang bisa langsung dilihat ya Pak kalau kayak gitu buat nyari Saran balance saya atau sih mending enggaknya. tetap dari laba rugi ya, tapi langsung aja di Oh, 2024 nggak apa-apa. Kemungkinan itu oh, oke ada oke. yang ntar kelihatan tuh masalahnya apa belum di copy ke kanan. Kadang-kadang kalau yang nggak balance di tengah, itu teman-teman sempat melakukan koreksi koreksi teman-teman itu 2023 itu tahun ke-0 apa tahun 1? Nol Pak 2023. Oh, masih tahun ke-0 ya. Berarti 2024 emang tahun 1 ya. Nah, berarti ini kayak begini aja tadi, diikutin aja satu-satu ya, dicek dari apa laba rugi ini. Pasti nanti ketemu. Ada satu hal yang masuk ke sini tapi nggak ada di lainnya. Gandengannya nggak ada gitu. Oke Pak, makasih. Nanti dicoba dulu. Ya, nah, dulu habis ini ya. Oke, silakan teman-teman lagi. Ya justru kalau teman-teman pertama bikin langsung nggak balance, ya kebetulan ya teman-teman bisa ngelatih ini. Karena kalau langsung balance takutnya besok pas ujian ternyata nggak balance. Jadi belum sempat latihan begini, ngecek begini ya. Ada lagi yang ada masalah, belum balance?
Oke, kalau belum ada untuk masalah balance ini kita ini dulu ya. Kita ini recording juga saya stop aja lah.